Tuhan pada saat ini, atas kebaikan Tuhan pada saat ini juga Tuhan sangat baik pada kita. Sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa sebentar. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan memperkurangkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk dari awal hingga akhirnya, untuk pujian kami untuk berkenan dalam hati Bapa. Ini doa ucap syukur kami, haleluya, amin. Kita nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan satu pujian masuk ke ruang Maha Kudus. Halo. Bisa kan? Iya, itu kalau beneran itu
satu pujian. Betapa terima kasih Yesus. Mari kita bersatu hati di dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami, dan kami rasakan hari demi hari mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, sehingga kami menjadi kuat, kami diberkati, kami ditopang oleh Tuhan. Pada saat ini kami mau beribadah di sore hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini, baik yang melayani maupun yang hadir di tempat ini. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, segala puji syukur.
duduk kembali. Kita nyanyi satu pujian. Bila Roh Allah ada di dalam. Bila Roh Allah ada di dalam. Masih bangkit berdiri lagi untuk puji yang muliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian sebelum mengulang firman Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih engkau dengan kasih Tuhan.
kita nyanyikan satu pujian firman-Mu, kita bagi kakiku. Puji nama Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi hati kami dan Roh Kudus menguasai kami, sehingga firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bimbing kami dengan firman-Mu ya Bapa, supaya kami kuat di dalam menghadapi hidup ini, supaya kami senantiasa memprioritaskan firman Tuhan, senantiasa kami memprioritaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin ya. Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada saat ini ya, kita ambil dari Matius 16 ayat 26. Tetapi sebelum kita membacanya, saya ingin mendahuluinya dengan kisah seseorang yang sangat luar biasa kaya ya. Ingin ya kita lihat di sini. Namanya Qin Shi Huang ya. Qin Shi Huang adalah di sini ditulis ya di dalam yang saya baca adalah kaisar pertama di Cina katanya ya. Di sini ya. Kemudian kita lihat di sini dia itu membangun tembok Cina katanya. Kemudian juga dia membangun istana Evan ya. Jadi luar biasa ya si kaisar pertama ini. Kemudian ketika dia meninggal,
Dia juga menyiapkan kuburannya yang termegah, ya. Kuburannya yang termegah. Bayangkannya kuburannya yang sangat megah sekali, yaitu kuburannya kita bisa lihat di sini katakan adalah 8.000 patung katanya dia bikinnya 8.000 patung, luar biasa ya. Jadi di kuburannya dia siapin itu 8.000 patung, kemudian juga 130 kereta, kemudian juga ada ratusan aksesoris lainnya, luar biasa ya. Nah, kemudian dia meninggal pada usia 49 tahun ya. Jadi 49 tahun dia sudah meninggal. Luar biasa ya, sebenarnya kuburannya aja disiapkan begitu bagusnya ya. Kemudian saudara juga saya akan bercerita tentang cerita kriminal. Jadi kalau saudara ada cerita kriminal, ini ada ngeri-ngeri sedep ya, tegang-tegangnya sedikit ya. Supaya saudara bisa belajar dari hal ini. Saya tidak sebutkan namanya, tetapi saya mau saudara mengambil intisarinya ya. Seorang muda kaya, sangat kaya sekali ya, kaya sekali. Ini bayangkan kaya ya, kaya sekali, mempunyai harta beberapa juta dolar ya, berapa juta dolar sampai puluhan miliar atau ratusan miliar ya. Dia punya perusahaan. Kemudian dia menikah dengan orang Indonesia. Nah, orang Indonesia. Tetapi kekayaannya ini disalahartikan oleh suaminya ini ya, suaminya yang kaya punya perusahaan. Dia hidupnya dengan senang-senang, dia habiskan kenikmatan, dia habiskan dengan cewek-cewek yang lainnya dan sebagainya. Oke? Nah, sehingga akhirnya istrinya merasa, orang Indonesia ini istrinya merasa tidak betah, tidak enak, tidak nyaman di rumah, sehingga dia mempunyai pacar baru ya, karena suaminya nggak pernah pulang dan sebagainya ya. Kemudian akhirnya dia menggugat cerai, tetapi setelah mau menggugat cerai, pengacara bilang kamu berhak 50% harta kekayaan suamimu. Nah, tapi diduga-duga akhirnya polisi menyelidiki, si wanita ini hilang dan tidak ada yang mengakui pembunuhannya. Tetapi dengan bukti dan sebagainya suaminya ditahan, yaitu tahannya beberapa tahun atau beberapa seumur hidup. Tetapi setelah 1 tahun di penjara, suaminya meninggal dunia serangan jantung. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini ya, kekayaan dua yang lihat di sini, pengusaha dan kaisar di sini, kekayaan ini tidak ada artinya kalau begini ya. Nah, tidak ada artinya kalau begini. Yang satu nikmati hanya 49 tahun, kemudian dia sudah mempertahankan hartanya sampai membunuh istrinya, tetapi dia juga akhirnya mati juga, serangan jantung di penjara, ya kan? Nah, akhirnya hartanya ini buat siapa, ya kan? Nah, kita tidak menikmati. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau merenungkan apa sih sebenarnya prioritas hidup kita di dalam dunia ini, ya kan? Nah, banyak orang yang mengambil prioritas dalam kehidupan ini berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda, ya. Nah, saudara, kira-kira kalau saya mau ajak saudara menjawab pertanyaan ini, apa prioritas hidup saudara sekarang ini, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sesali dalam hidup ini, ya kan? Ada nggak kira-kira yang berani jawab, ya kan? Prioritas hidup saudara apa sekarang? Mencari Tuhan. Ya? Apa? Mencari Tuhan. Memuliakan? Mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan ya prioritasnya itu. Amin. Semoga tidak. Kemudian ada lagi? Memiliki apa? Memiliki Tuhan, ya kan? Hebat-hebat dia prioritasnya gitu ya, prioritasnya. Tapi itu mungkin baru sekarang atau beberapa tahun yang lalu,
Kira-kira baru berapa lama saudara mencari hidup prioritas Tuhan? Menerima Yesus ya. Sebenarnya Menerima Yesus ya harus mencari keselamatan, kedamaian iya. di bumi dan di surga. Iya, di bumi dan di surga. Saya. Iya. Terus ada prioritas yang pertama tadi. Iya. Apa tuh namanya? Prioritas. Ya pokoknya prioritasnya ya begitulah, mencari kedamaian, keselamatan di bumi dan di surga. Ya, menjadi prioritas adalah menjadi mencari, katanya tadi ada kesimpulan mencari Tuhan, mencari keselamatan, ya kan? Nah, itu ya prioritas. Jadi saudara kalau misalnya hidup saudara seperti itu tepat ya. Tetapi kalau ada juga prioritas hidup kita, yaitu seperti tadi ada yang mencari itu ya harta, kekayaan ya, atau mencari kenikmatan, ya kan? Kalau saya tanya, saudara ingin nggak bertukar? Keinginan saudara bertukar, misalnya saudara ingin menjadi saya, ada yang ingin, nggak apa-apa. Ya kalau dunia yang masih dunia ya kita nggak terlepas dari Ya sampai menjadi materi. seperti ingin saya, ya gitu. Ya Pengen. kenapa? Ada yang ingin jadi saya. Kenapa kelihatannya gitu? Enak ya kayaknya ya jadi saya. Ada Nggak ada menginginkan. Ada tadi ada menginginkan jadi kayak saya. Ada yang menginginkan ingin jadi Pak Saparman? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang menginginkan menjadi Inul Daratista? jadi terkenal, Ya jadi keterkenal ada? jadi top. Ada? Artis. Nggak ada ya? Ya nggak ada ya? Ya saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Lalu itu pertanyaannya bertanya, karena saudara pernah katakan enak dijadi dia. Karena memang ada orang yang hidupnya bisa hanya bisa menikmati, tiba-tiba kita lihat di media sosialnya, dia lihat kok hidupnya sebentar-bentar ada di mana? Di Cina, sebentar-bentar ada di Singapura, sebentar ada di Amerika, sebentar-bentar ada di Australia. Pernah lihat sahabat saudara? Pernah ya? Ada pingin kayak gitu? Ya pengen cuma keinginan tak terwujud aja. Keinginan yang tak terwujud ya. Jadi foto kali ini kita bisa lihat keinginan yang tak terwujud ya kan ya. Jadi keinginan yang terbayang ya kan. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus seperti itu ya. Dan jadi ada juga yang menghayal ya. Saudara sekarang juga saudara bisa seperti itu juga. Buat aja saudara di mana, tinggal di editing aja ya. Nah ya itu akan menjadi terwujud. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus ya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat berbagai manusia bermacam-macam. Ya, ada yang menikmati sebesar libur itu menjadi prioritas hidupnya. Kemudian ada juga yang menjadi prioritas hidupnya gila kerja. Sebentar-bentar kerja, sebentar-bentar kerja lagi, ya kan? Sebentar, kemudian ada yang menjadi prioritas hidupnya masak di dapur, sebentar-bentar masak. Lihat pepaya orang, wah enak nih, ya diambil masak, ya kan? Prioritasnya itu adalah masak. Kemudian mungkin ada yang menjadi prioritas hidupnya adalah mungkin ke kafe, kemudian ada prioritas hidupnya dihabiskan dengan dugem, ya kan? Dan sebagainya. Kita lihat ada juga yang prioritas hidupnya selalu membaca, ada yang belajar, ya kan? Itu namanya mungkin saudara pernah melihat berbagai macam hidup ini. Sekarang prioritas hidup saudara apa? Mencari Tuhan ya. Ya sudah mencari Tuhan. Ya pernah nggak disesali dulu? Apa yang pernah saudara buang sia-sia waktu saudara? Nggak ada? Belum ya? Belum, tidak ada ya? Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup memprioritaskan hidup kita. Apa yang menjadi prioritas hidup kita, ya kan? Nah, kita bisa ambil di sini dari Matius 16 ya, ayat 26. Ini saya sengaja bikin judul seperti ini supaya saudara bisa melihat apa sih sebenarnya yang saudara cari ya. Kita baca Matius 16 ayat 26 semuanya ya, 3-4. Apa gunanya seorang memperoleh satu dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin.
saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Ya. Kadang-kadang ya orang ataupun mungkin kita disibukkan dengan sesuatu keinginan, bahkan juga suatu kebutuhan, sehingga itu menjadi prioritas kita. Ya, prioritas kita, kebutuhan dan keinginan. Ingin apa? Sesuatu. Ya, tentu saja yang berupa di sini finansial. Memperoleh apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bisa lihat di sini, apa sih kurangnya si Kuang ini? Semuanya sudah dia miliki, ya kan? Tapi dia toh mati juga, ya kan? Nah, kemudian juga kita lihat si bapak-bapak ini, suami yang kaya raya ini, yang sampai membunuh istrinya. Toh nggak lama dari situ dia mati juga. Hartanya tidak bisa dibawa ke dalam kubur, dalam maut, nggak bisa dinikmati. Kata si Ayub, dari telanjang apa? Aku datang. Lahir ke dunia dengan telanjang. Dia lahir ke dunia dengan telanjang, mati juga telanjang. Ya, jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan juga dikatakan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi prioritas hidup kita sebenarnya adalah cari apa? Allah, kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Mungkin dulu kita cari apa? Cari hal yang lain, prioritas kita hidup yang lain. Tetapi di sini ada katakan bahwa kita harus, prioritas hidup kita di sini adalah harus apa? Mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Supaya kita tidak kehilangan nyawa kita. Nah, maksud nyawa jadi sini berbicara kepada kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Buat apa saudara ini memiliki dunia ini? Buat apa saudara kaya di dalam dunia ini? Tetapi kalau saudara tidak selamat, nah itu yang sangat bahaya sekali, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau harus kehilangan nyawanya? Ya, oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari pada saat ini kita katakan bahwa prioritas hidup kita adalah mencari Tuhan serta kebenarannya. Kalau begitu, penting gak kita setelah kita mencari Tuhan, kita sudah terima Tuhan, penting gak kita melakukan kebaikan, kebenaran firman Tuhan? Penting gak kira-kira? Ya, Sangat penting. Nah, sangat penting. Kenapa sangat penting? Supaya masuk surga? Enggak. Kenapa? Kenapa kita harus katakan gini? Carilah Tuhan dan kebenarannya, jadi kerajaan surga dan kebenarannya. Berarti kita harus melakukan yang benar, kan? Iya, yang benar. Nah, penting nggak kalau kita setelah terima Tuhan, setelah kita ditebus dosa kita, kemudian penting nggak kita melakukan hal-hal kebaikan? Ya, yang bilang penting siapa? Angkat tangan. Nggak ada ya? Amin. Yang bilang perlu siapa? Angkat tangan. Ya kan? Yang bilang nggak penting, angkat tangan. Nggak ada ya? Penting. Penting karena kita lihat di sini ya, saudara, dikatakan di sini ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah lu agak bingung ya. Jadi
kalau begitu nih kita nih masuk surga menurut perbuatannya nih, gitu ya kan? Kalau gitu nih, nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tadi katakan gini bahwa kita diselamatkan, kita ditebus dosa kita oleh karena siapa? Oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga dikatakan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kita percaya, maka kita disebut adalah orang percaya, orang kudus, dibenarkan, sudah ditebus dosa kita. Jadi kita orang berdosa lagi nggak? Masih berdosa, Tuhan belum kudus. Ya, masih kan? Ketika Yesus datang mengampuni dosa, menebus dosa kita, kemudian Dia mati di atas kayu salib sehingga kita dari pendosa menjadi tidak berdosa. Kalau begitu apakah kita manusia berdosa atau manusia kudus? Manusia masih berdosa, masih belum kudus. Ayo masih bingung nggak? Ini penting nih, saya mau mengatakan ini supaya saudara benar-benar ya benar manusia berdosa. Yang lain. Ayo, ada manusia berdosa nggak? Siapa yang mengatakan, kalau mungkin malu ya kalau mau jawab, tapi angkat tangan aja deh. Siapa yang mengatakan kalau saudara manusia berdosa? Angkat tangan. Tidak lagi. Yang tidak mengatakan saudara manusia tidak ditebus dosanya, manusia kudus, angkat tangan. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Hai maut, di manakah sengatmu? Upah dosa ialah maut. Ya, saudara dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini saya bawa di sini supaya saudara setelah terima Tuhan, tetapi prioritas hidup saudara setelah saudara dimenangkan. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara percaya bahwa Yesus telah menebus dosa, maka saudara adalah orang yang kudus. Iya kan? Nah, kudus. Coba colek teman aja, colek kudus. Kamu kudus. Ingat ya itu ya. Kamu adalah orang kudus, yang berarti dipisahkan dari dosa. Jadi saudara adalah orang kudus, orang yang tidak berdosa sebenarnya. Nah, setuju nggak kalau saudara dikatakan orang yang tidak berdosa? Hati-hati kalau saudara bilang saya manusia berdosa, itu apa? Nggak bisa selamat kan? Nggak bisa selamat. Jadi karena dosa itulah yang membawa saudara ke maut. Ya. Nah, tapi mungkin tadi ada perkataan, kita masih manusia berdosa. Mungkin kita adalah kita manusia yang secara posisi memang kita dikuduskan, tetapi secara proses berjalan pengalaman hidup progresif, kita itu yang masih suka membuat kesalahan, dosa juga ya. Ya, kesalahan sama dosa beda-beda tipis ya. Kesalahan ya. Saya diberkati dengan menguji skripsi kemarin, dia membedakan antara dosa dan kesalahan. Ya, jadi dia katakan bahwa orang yang sudah ditebus dosanya, sudah percaya Yesus, itu adalah orang yang kudus betul. Karena Yesus menguduskan saudara, membenarkan saudara. Kemudian tetapi kalau kita pada saat kita masih dalam hidup ini, memang kita sering melakukan kesalahan. Ya, karena keinginan daging dan sebagainya, manusia itu pasti dari mana kesalahan, kan? Kesalahan. Ya, itu skripsi dia bedakan antara dosa dan kesalahan. Tapi nanti saudara bisa ya ambil artinya ya. Tapi saya mau terangkan ini. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika saudara sudah ditebus dosanya, itu saudara berarti saudara adalah orang kudus. Orang kudus berhak masuk surga. Amin. Dan siapa yang menguduskan saudara adalah Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Tebuskan. Dosaku dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Ya kan? Oh, darah penebus. Ya, darah Tuhanku. Makanya saudara dikatakan orang yang penebus. Nah, tapi di sini saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus. Di sini katakan ada perbuatannya, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya.
Dalam arti ini adalah setiap orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, Tuhan akan membalas perbuatannya, saudara, yaitu akan masuk, sering saya katakan di sini, adalah masuk dalam pengadilan Kristus. Coba kita bedakan 1, 2, 3. Pengadilan Kristus. Beda dengan orang yang belum ditebus. Beda dengan orang yang masih berdosa. Ada pengadilan namanya apa? Tahta putih. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, itulah di dalam pengadilan Kristus, maka saudara akan melihat perbuatan atau perbuatan saudara itu yang mendapatkan upah atau mahkota atau pahala, ya kan? Ya, ada beberapa mahkota yang disebutkan di situ. Nah, jadi di sini ya saudara. Nah, oleh sebab itu, jadi di sini Matius mengatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta. Jadi saudara, bukan prioritas hidup kita pada saat ini bukan mencari harta duniawi, bukan berarti mencari segala sesuatu, kenikmatan dan kesenangan, tetapi kita harus mencari Tuhan. Karena ayat sebelumnya gini, ya, ayat sebelumnya gini katakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini berbicara bagaimana seorang Kristen yang banyak yang sahid, karena dia apa? Karena dia apa itu mau tetap percaya Yesus, tidak mau menyangkal Yesus, tidak mau menolak Yesus, mereka harus kehilangan nyawanya. Harus mati di dalam dunia ini, tetapi dia tidak kehilangan nyawanya. Dia apa? Diselamatkan. Jadi saudara, dalam hal ini prioritas hidup kita adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Saudara, saya melihat di YouTube film itu, ternyata pada abad yang mula-mula itu ada gereja, bukan ada gereja, ada rumah di bawah tanah. Dan di bawah tanah ini yang dihuni adalah orang Kristen. 20.000 orang di bawah tanah. Jadi di bawah tanah itu ada tingkat-tingkatannya. Ini keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Si Ruhi Cenet, ya, dia kunjungi ke sana. Dia ceritakan bahwa ini adalah tempat tersembunyi orang-orang Kristen untuk menghindari penganiayaan. Lalu si Ruhi Cenet itu berkata gini, itu agaknya ini adem, ini akan menjadi adem ketika dalam musim panas, ini akan menjadi hangat ketika musim dingin. Nah itu dikatakan aneh juga ya, di dalam gua bisa seperti itu, ada makanan, ada binatang semuanya, 20.000 orang. Dan saudara tahu, ketika diselusuri dalam itu, ternyata di dalam goa itu ada sekolah misionaris, ada STT, ada orang yang belajar Alkitab di situ. Dan saya merenungkan, rupanya dari sini ada apa? Ada berita-berita firman Tuhan, ya kan? Sampai ke sini, dari situ di bawah tanah itu mereka belajar juga tentang firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, itu pada saat itu adalah rumah di bawah tanah. Itu adalah rumah-rumah pada saat abad itu orang-orang yang percaya Yesus tinggal di situ. Mereka belajar Alkitab di situ. Kalau aman baru mereka keluar. Jadi saudara, di situ gua bawah tanah itu hanya ada lubang-lubang segini untuk udara. Saya tidak bisa membayangkan 20.000 orang. Itu ada tingkat 7. 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Di situ juga ada kuburan. Di bawah tanah saudara. Saya juga sampai yang bilang ini tidak bisa membayangkan ini galinya gimana. Dan saya percaya bahwa itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi perlindungan. Amin. Amin. Amin saudara kasih Tuhan Yesus. Mereka mungkin kehilangan nyawanya pada saat itu demi Yesus katakan. Tetapi saudara, mereka tidak kehilangan nyawanya. Karena mereka
selamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau begitu tahu dalam kita bahwa sekarang hidup kita yang menjadi prioritas adalah kita mencari Tuhan. Kita selalu dekat kepada Tuhan, akrab dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkannya. Bukan berarti saudara tidak boleh bekerja, bukan berarti saudara tidak boleh pergi liburan. Boleh pergi liburan, ya kan? Boleh pergi liburan, ya. Kalau saya dikatakan begini, Ibu Susi pernah ke Malaysia? Ya, saya sebenarnya belum pernah ke Malaysia, tetapi saya pernah ke Kalimantan. Lalu di situ kan ini Indonesia, di situ Malaysia, kemudian saya Malaysia. Nah, iya kan? Nah, saya bilang gitu, ya bilang aja kita ke Malaysia, kita nggak mau, bener nggak? Orang-orang berbondong-bondong, oh nikmati liburan Malaysia. Ya, bagian juga gitu, Susi gimana? Sudah ke Malaysia, sudah, walaupun kaki sebelah. Lalu kita ngangkat itu berapa langkah Malaysia, seperti itu kan? Nah, ya kan? Seperti ini saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat gitu bahwa apa yang sebenarnya yang saudara ingin lakukan sekarang dalam hidup saudara. Ya, apa yang ingin saudara lakukan? Mari saudara, kita mau lakukan apa di sini adalah mencari kebenaran Tuhan, kebenarannya, bersaksi, dan kalau kita lihat aja selanjutnya mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, menyangkal diri, memikul salib. Jadi prioritas hidup kita adalah sebenarnya adalah kita katakan Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah prioritas hidup kita yang sudah menebus dosa saudara, dan Dia akan datang kembali menjemput saudara. Mari saudara yang yang sudah mungkin dulu pernah lalai dalam memprioritaskan Tuhan, tapi mari saudara sekarang kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Bukan dunia ini, karena dunia ini akan lenyap, ya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau memprioritaskan Tuhan. Hari ini kita kerja buat Tuhan. Mari sekarang kalau kita memprioritaskan Tuhan, kita mau memikul salib, kita mau menyangkal diri, kita mau mengikut Dia, mari sekarang kita kerja buat Tuhan. Amin. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis.
sambil senyum karena kerja buat Tuhan selalu manis ya. Lalu nanti kita doa syafaat, kita tutup ya. Itu yang paling menyenangkan untuk ini. Kerja buat Tuhan selalu manis ya. Ayo, boleh goyang. Kerja buat Tuhan selalu manis ya. Hidup saudara sekarang adalah Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya, dan muliakanlah Tuhan selama hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saudara kita doa syafaat. Nanti kalau ada persembahan kita tidak jalankan, tetapi ada di depan bagi yang mau memberi silakan, tetapi yang tidak apa-apa. Kita akan berdoa syafaat. Mari saudara, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Pada saat ini biarlah kami memprioritaskan kami untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan, ikut Tuhan, pikul salib Tuhan, dan sangkal diri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bersyukur untuk gereja GKBI Kibor di sini. Tuhan tolong biarlah juga lepas ibadah Tuhan pimpin, dan Tuhan tolong jemaat-Mu Engkau penuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan, semangat, dan juga kami berdoa biar kami selalu dikuatkan dan bersandar kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan jamah, Tuhan tolong, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat yang melimpah. Oleh sebab itu kami berdoa setiap jemaat yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong. Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan keamanan dan yang lainnya, Tuhan tolong, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menjamah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi dan Tuhan menjaga, dan juga sejarah bangsa dan negara kami ini Tuhan mau berkati. Berikan di dalam bidang pendidikan, keamanan, kesejahteraan, peternakan, pertanian, kesehatan, dan yang lainnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap pulau ya Tuhan yang ada di Indonesia, biar mereka juga memuliakan nama Tuhan dan Injil diberitakan. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus Kristus ada penebusan dosa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami ya Bapa, biar nama Tuhan dimuliakan. Biar nama Tuhan dimuliakan, dan kami boleh berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang sakit bersadi, Tuhan sembuhkan. Keluarga kami yang sakitnya Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah doa-doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti orang kami yang mempunyai salah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara, ada pengumuman tanggal 31 Sabtu
kita akan ada jam 10 pagi di sini ada persekutuan persekutuan gereja sinode. Jadi saya minta untuk bantuannya, ya, untuk bantuannya untuk hadir di sini karena kita perlu menyiapkan makanan dan minuman, dan juga Pak Dodo datang jam 10, jam 9 karena latihan dulu. Jasa kita harus bertanggung jawab untuk jasa WL, ya, yang dihadiri oleh pendeta-pendeta semua, ya. Ya, siapa? Jimmy bisa main musik ya? Pagi ya? Pagi hari hari Sabtu. Ya, bisa ya? pagi ya? Harus bisa ya. Nanti Ibu Yuli juga ada, Bu Lydia juga ada, ya, untuk menyiapkan. Pak Suparman juga bisa, agar kita bantu apa itu, Bapak Pendeta itu senangnya kopi. Jangan supaya ada bisa ya. Nah, Bu Yuli juga bisa ya. Jadi datang semua, ya kan? Datang semua ya. Nah, jadi persiapkan yang baik, dan kalau bisa nanti habis ini latihan. Bisa saya. Nah, oke. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Kiranya Engkau Memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera, kabarkanlah kabar sukacita, beritakanlah kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengampuni dosa manusia, yang menebus dosa manusia. Ceritakan tentang Yesus Kristus dan arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Makasih banyak berkati. Ya. Pak Haji, Pak Haji.